hadapan Tuhan. Kita mau naikkan segala pujian, pengagungan bagi nama Yesus. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti melalui live streaming. Kita percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tetap mutlak dan tetap ada. Amin. Kita naikkan satu pujian saat pagi hari. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembahmu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Katakan terima kasih. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembahmu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat hari yang kau beri.
Oh Yesusku. Ibu Lia. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang seminggu ini. Amen. Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hati kami rindu untuk beribadah datang kepadamu Tuhan. Biar Tuhan urapi ibadah kami sepanjang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami semua yang hadir saat ini Tuhan dengan urapan kuasa Roh-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh diberkati Tuhan melalui pujian. Kami diberkati melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan kita sudah hadir di tempat ini. Amin. Kita naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, saudara percaya bahwa pemulihan sudah terjadi di tempat ini. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Dengan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Joko Sujoko. Silahkan Bapak. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih.
Ada sukacita? Ya. Saudara, pagi ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam setiap pekerjaan kegiatan saya. Awal tahun ini saya sebenarnya ada rencana untuk mengurus ada satu sertifikat untuk tanah saya yang belum jadi sertifikat gitu saudara. Saya rencananya kan ada program Jokowi itu namanya PTSL. Saya akan urus sendiri, langsung saya pada saat, kalau nggak salah awal tahun inilah ya, saya datang ke BPN, saya apply semua itu, ternyata di situ orang BPN-nya bilang, Pak, ini program yang Jokowi ini katanya sudah nggak ada lagi, kuotanya sudah tertutup, sudah terpenuhi gitu. Wah, dalam hati saya, aduh, saya sebagai manusia agak kecewa lah ya. Jadi dia bilang urus saja melalui jalur biasa, dia bilang. Ya udah, kalau memang udah nggak ada ini, saya bilang nggak bisa dibantu, saya bilang nggak bisa, dia bilang melalui jalur biasa aja. Ya udah, saya apply melalui jalur biasa, saya ikuti prosedurnya semua. Jadi maksud saya di sini melalui jalan ini Tuhan bekerja di dalam pengurusan sertifikat ini. Saya urus seperti biasa, kita ikutilah semuanya syarat-syaratnya. Dua minggu yang lalu itu puji Tuhan keluar SK-nya. Jadi saya harus bayar pajaknya itu BPHTB-nya. Saya langsung pergi ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Saya akan bayar itu berapa BPHTB-nya. Dia bilang hitung aja sendiri melalui berdasarkan NJOP. Saya hitung semua BPHTB-nya itu, di situ ada ketentuan kalau di bawah 2M itu BPHTB bisa dibebaskan gitu. Tapi yang punya saya ini jauh lebih tinggi dari 2M. Jadi tidak ada mendapat pembebasan itu. Tapi saya dalam hati saya, masa iya sih ya. Cuman di situ oke lah kalau nggak dapat pembebasan, ada diskon berapa lah gitu lah. Saya isi tadinya diskon misalkan 50% gitu. Si orang dispendanya, Pak ini kalau nilainya segini nggak ada pengurangan, nggak ada apa, dia bilang gitu. Dalam hati saya, tapi saya ada dorongan hati nih ya, rasanya ada, saya bilang gitu. Malahan saya coret tuh 50%, saya bikin 75% saudara. 75% pembebasannya. Ya kalau Bapak nggak percaya ya itu aja, ya, maksudnya dia diajukan aja. Paling-paling nanti juga ada kurang bayar, dia bilang gitu. Tapi saya dalam hati saya yakin perasaannya gitu disetujui gitu loh. Itu mungkin suara Tuhan ya, suara Roh Kudus. Ya udah saya bikin 75%, saya hitung semua, saya bayar semua. Jadi setelah saya apply begitu, saudara, hampir setiap hari saya cek masih belum disetujui Tuhan. Hari Kamis kemarin ada berita di email gitu dari Dispenda bilang pemberitahuan ada kurang bayar. Dalam hati saya ya kurang bayar ya kita bayar lah, misalkan kalau sesuai dengan peraturan bayar 100% ya saya bayar, saya nggak masalah gitu. Saya cek gitu, hitung-hitung, ternyata kurang bayar sedikit sekali sudah, itu boleh dikatakan saya dapat pembebasan 75% lah. Demikian saudara, Tuhan sudah bekerja begitu ajaibnya di dalam pengurusan saya ini. Hari lepas hari saya merasakan penyertaan Tuhan itu sempurna atas keluarga saya saudara. Saya harap juga demikian untuk saudara-saudara semuanya, di mana Tuhan selalu menyertai kita semuanya sebagai orang percaya saudara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Joko. Ingat, ada Tuhan Yesus, segalanya menjadi
lancar. Amin. Kita naikkan pujian. Mari kita bersukaria. Saya ingin kita nyanyinya canon. Balas-balasan. Jadi pertama mari kita bersukaria grup ini. Nanti berikutnya grup ini. Jadi yang ini adalah penggalan dari kalimat yang berikutnya. Ya, contoh, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia Yesus Nah, ya begitulah. Yuk. Jadi yang sebelah sini boleh ikut singer, yang sebelah sini boleh ikut saya. Amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri lagi. Karena hari ini kita bisa bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya Tepuk tangan wajah berseri. hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan Tuhan semesta ini. haleluya Tepuk tangan wajah berseri. hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus damai. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun permasalahanmu, yang dikatakan orang sudah terlambat, yang dikatakan orang tidak mungkin, mustahil. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengadakan hal-hal yang mustahil. Amin. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan kita di saat kita lemah. Dalam sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakan
sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku, amin. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti amin, Yesus Tuhan, ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikan. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak pernah sendirian. Kami pasti melihat apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Yang dikatakan orang tidak mungkin. Perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Mengadakannya, Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat, amin Yesus, terima kasih. perbuatan-Mu yang tak Mungkin bagiku Tuhan mengadakannya, hatiku percaya. Amin Tuhan, amin Tuhan, terima nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikan. Ku pasti melihat ajaib perbuatan yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, ya, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Haleluya Yesus. Besar, haleluya. Kau Allah, Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa, haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah kami yang memuji Engkau.
Mungkin mulut kami sudah lama tidak bisa berkata-kata dengan baik, tapi kami percaya Engkau mendengar hati kami Tuhan. Engkau mendengar doa yang keluar dari hati kami. Karena kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang meratakan gunung-gunung kesulitan kami. Bahkan Engkau yang meratakan juga sakit penyakit kami. Bahkan palang-palang besi yang menghalangi perjalanan hidup kami, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sekali-sekali Engkau tidak membiarkan kami. Sekali-sekali Engkau tidak meninggalkan kami. Seandainya kami jatuh pun, kami tidak akan tergeletak. Karena Tuhan menopang kami, tangan kananmu memegang kami. Bahkan Engkau berjanji juga Tuhan, sampai kami tua, sampai memutih rambut kami, Engkau siap menggendong kami. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh besar, haleluya, haleluya. Kau Allahku, haleluya Yesus. Maka jiwa inilah kami Tuhan yang berserah penuh kepada Engkau. Kami sudah tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya Yesus ada buat kami. Kau Allahku sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan bagi kami. Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Kami sudah mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih, biarlah puji-pujian yang kami sudah naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, dan kami pun yang sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya boleh senantiasa kami terus memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah tiba ya Tuhan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Pendeta Yonatan ya Tuhan. Dalam sebentar membawakan firman Tuhan, biar Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan saluran berkat ya Tuhan. Pakai dia Tuhan lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan melalui firman Tuhan yang dia akan sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Yonatan saya persilahkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa? Lambaikan tangannya sama-sama. Saya boleh melihat bahwa Tuhan mau membawa kita pada sebuah hal yang bukan biasa-biasa. Kalau tadi kesaksian dari saudara kita, walaupun melalui cara yang biasa, bukan cara yang istimewa yang sebelumnya diharapkan, cara yang biasa. Tetapi Tuhan justru izinkan untuk mengalami hal yang luar biasa lewat itu semua. Karena kita bukan punya Tuhan yang biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan tema di bulan September ini, dasar apa yang kita pakai. Mari kita lihat sebentar di bagian ayat yang pokok dari perikop kita. Boleh tampilkan slide-nya. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 9 dulu kita lihat dan kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai situ dulu.
Dua hal yang Rasul Paulus sedang tekankan di sini tentang jemaat Tuhan. Yang satu dilukiskan bagaikan ladang Allah. Yang kedua bagaikan bangunan Allah. Soal ladang Allah itu berkaitan dengan perikop sebelumnya, di bagian ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan di ayat pokok nanti yang kita mau perdalam ada di bagian tentang bangunan Allah. Tapi sepintas tentang ladang Allah. Apa bedanya ladang Allah dengan bangunan Allah? Bukan cuma soal istilah, tetapi kalau kita lihat di dalam latar belakangnya, ketika Paulus bicara tentang kamu adalah ladang Allah, ini bicara tentang sebuah jemaat secara kolektif. Jemaat secara bersama-sama. Bukannya 1, 2, 3 orang, tapi secara bersama-sama. Kamu adalah ladang Allah. Dan Paulus tekankannya bagaimana? Dikatakan seperti aku, Paulus menanam, Apolos menyiram. Ini bukan bicara soal satu pribadi. Ini bicara tentang gereja yang dirintis. Jemaat yang dimulai oleh pelayanan Paulus sebagai sebuah komunal jemaat. Apolos yang menyiram. Apolos yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menumbuhkan iman. Tetapi sesungguhnya yang menumbuhkan iman jemaat sampai jemaat bertumbuh, Paulus katakan adalah Tuhan sendiri. Itu soal ladang. Jadi sekali lagi ladang bicara tentang persekutuan, hal bersama-sama. Ada tanggung jawab hamba Tuhan di situ untuk mengambil bagian bagaimana supaya jemaat dirintis. Sama seperti di tempat ini. Om Yoyo almarhum merintis pelayanan di Jakarta. Itu bicara tentang ladang. Nah, soal bangunan beda lagi. Bangunan ini bukan bicara soal sesuatu yang sifatnya komunal bersama-sama. Ini sifatnya pribadi lepas pribadi. Orang per orang. Ada tanggung jawab bagian setiap kita masing-masing. Saya ulang. Kalau soal ladang, yang ditekankan adalah peran hamba Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memakai mereka dalam merintis jemaat, mengajar jemaat, membangun iman jemaat, dan Roh Kudus bekerja di dalamnya supaya jemaat bertumbuh. Tetapi ketika bicara tentang bangunan Allah, ini bukan lagi bicara tentang sebuah persekutuan. Ini bicara soal pribadi lepas pribadi. Ini soal saya, ini soal saudara. Mari kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ada lebih ditekankan di bagian bangunan ini tentang tanggung jawab pribadi. Membangun dasar iman yang sudah diletakkan oleh hamba Tuhan. Paulus sebagai seorang yang merintis jemaat sudah meletakkan dasarnya. Tetapi berikutnya kitalah masing-masing. Tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi. Akan seperti apa bangunan rohani kita di mata Tuhan. Itu nggak bisa kita salahkan orang. Tunjuk atau hakimi orang. Tapi kembali kepada kitanya. Nah, saya mau ajak kita lihat dulu sebentar. Klik. Mungkin sebagian ada yang ingat. Waktu tahun 2006 pernah terjadi tsunami Pangandaran. Bukan cuma tsunami tapi diawali dengan gempa bumi yang begitu hebat. Udah gempa bumi, oke lah. Ada beberapa bangunan saat gempa bumi tahan. Ada yang runtuh, ada yang roboh. Tapi belum selesai di sana, muncul tsunami yang paling tidak dari kesaksian yang saya dengar, itu bisa sampai melampaui pohon kelapa. Tinggi ombak atau gelombangnya. Menghantam bangunan yang masih ada bertahan dari gempa bumi, akhirnya luluh lantak juga. Tapi dari sekian banyak bangunan yang di pinggir pantai khususnya, yang luluh lantak oleh karena gempa bumi ataupun tsunami, ada satu bangunan yang berdiri tegak. Coba klik lagi berikutnya. Nah, mungkin ada yang pernah lihat juga kalau saudara pergi ke Pangandaran, ada satu villa namanya Villa Kuda. Ini bangunan, saudara-saudara, sendirian kokoh di tengah sekian banyak bangunan-bangunan lainnya. Ya, yang ada di dekatnya itu yang luluh lantak tadi. Yang dari pondok, dari bambu lah, dari kayu, sudah itu. Nggak usah lewat tsunami, lewat gempa bumi saja sudah roboh. Tapi yang bertahan pun bangunan-bangunan yang karena gempa bumi
roboh juga oleh tsunami. Tapi villa ini bisa bertahan. Walaupun bagian depannya, saudara lihat itu ada bagian depan itu bagian gerbangnya ya, gerbang pagarnya itu yang roboh. Tapi paling enggak bangunannya kokoh berdiri tegak. Ketika bicara soal pondasi, itu akan sangat menentukan bagaimana pondasi itu membuat bangunan tetap kuat saat goncangan terjadi. Tetapi ketika bicara soal tsunami, itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana kuatnya tembok-tembok yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Jadi boleh dikatakan sepintas saja kita bisa menilai bangunan ini kuat secara pondasi dan kuat juga di dalam bahan material bangunannya. Sehingga melewati ujian gempa bumi, melewati ujian tsunami tetap kuat berdiri. Bagaimana dengan bangunan rohani kita? Ada orang yang mungkin lewat sebuah masalah tertentu tahan. Wah, tegak berdiri, tetap rajin kebaktian, tetap penuh kasih. Tetapi ketika melewati ujian yang lain, sudah mulai kendor tinggalkan kebaktian. Sudah hilang kasihnya, berubah perangainya. Ini menunjukkan gambaran saudara-saudara, kitalah yang menentukan seperti apa. Nah, karena itu saya ajak kita lihat berikutnya, kembali ke ayat pokok. Ayat 11 dan 12 kita baca bersama kembali. 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tidak bisa tidak, tadi kembali soal pondasi. Bangunan seberapa megah pun kalau pondasinya rapuh, pondasinya tidak kuat, hancur tidak ada artinya. Luar biasanya Paulus menggambarkan kehidupan kita bukan dibangun dari pondasi yang rapuh, tapi dari batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ini sebuah modal yang penting buat kita menjalani hidup yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Karena kita punya pondasi Yesus yang adalah juga batu karang yang kokoh, teguh, dan kuat. Coba kita lihat, klik lagi. Nah, saya bacakan dulu Efesus 1 ayat 18 dan 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sebelum saya sampaikan ayat ini penjelasannya, saudara bisa saksikan dulu gambarnya. Anda lihat di bagian samping yang satu itu ada pondasi cakar ayam. Itu sebuah pondasi yang memang dipersiapkan begitu dalam dengan bahan yang sangat berkualitas tinggi, dengan tujuan memang untuk membuat bangunan juga yang tinggi. Bangunan yang kokoh. Pondasinya juga harus dalam. Bangunan semakin tinggi, pondasinya harus semakin dalam. Tentu saja kalau kita lihat hasilnya, ya sesuai. Pondasi dengan bangunan sesuai. Pondasinya pondasi yang bukan sembarangan, bangunannya juga bangunan yang bernilai tinggi. Dari segi material, kualitas, dan sebagainya sesuai. Tapi sayang, seharusnya kita orang percaya seperti ini. Pondasinya, waduh, kualitas unggulan yang enggak ada lawan. Sehingga ada lawan katanya. Yesus Kristus siapa yang bisa lawan? Pondasinya sudah luar biasa. Cuman kitanya gimana? Apakah sesuai? Atau klik coba berikutnya. Jangan sampai seperti ini. Pondasinya luar biasa, tapi bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan yang gak sesuai dengan pondasinya. Dasarnya udah bagus. Saudara mau bangun bangunan setinggi apapun juga katakanlah bisa. Tapi orang yang bangun bikin kayak gini, aduh kebangetan. Tapi sayangnya inilah gambaran banyak orang Kristen seperti itu. Kalau kita tahu, kalau kita yakin, kalau kita sadar bahwa Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Dasar yang luar biasa itu sudah diletakkan dalam hidup kita. Seharusnya hidup kita bukan lagi hidup yang biasa-biasa.
Ada yang merasa hidupnya biasa-biasa, bukan karena soal Tuhannya yang biasa. Tuhannya luar biasa, sudah ada dalam hidup saya dan saudara lewat Roh-Nya yang kudus. Mungkin kita membangun imannya yang biasa-biasa. Sehingga yang tampak bangunan rohaninya seperti ini. Aduh, mudah hancur. Menghadapi situasi, masalah apa, goyah, rapuh. Beda dengan yang tadi, kembali ke slide sebelumnya. Nah, makanya dalam surat Efesus juga Paulus tekankan. Dia ingin mata hati jemaat tercelik, terbuka. Sadar loh. Luar biasa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Tuhan yang telah memanggil kita memberikan pengharapan yang luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini bicara soal dimensi kekekalan. Bahkan berikutnya kalimat yang terakhir kita baca bersama-sama. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Gembala almarhum membuat lagu ini, saya yakin juga menjadi sebuah kerinduan hatinya Tuhan. Bukan hanya menjadi lagu yang slogan dinyanyikan, kita hafal. Tapi menjadi pengalaman pribadi. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Terus sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sampai situ. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya tanya, kuasa Tuhan terbatas tidak? Berarti kehebatan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan buat kita pun tak terbatas. Kitanya yang sering membatasi. Sehingga kita tidak mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Karena ini kembali tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Saya nggak bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalaupun Bapak Gembala saat ini masih ada. Nggak bisa, itu bagian kita. Mau khotbah dengan pengurapan yang luar biasa seperti apapun. Hamba Tuhan yang karismatik seperti apapun. Tapi kalau kita tidak membangun rumah rohani kita dengan benar, roboh juga. Walaupun pondasinya sudah benar, sudah kuat. Ini bukan cuma dimensi kekekalan loh. Tadi kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus itu bisa dimensi kekekalan. Hal yang kita akan terima nanti di dalam kerajaan surga. Tapi ini bicara juga tentang hidup kita saat ini. Tuhan mau kita mengalami kehebatan kuasanya, katakan amin. Aminnya kayaknya masih biasa-biasa ini. Nanti kuasanya biasa-biasa juga, katakan amin. Haleluya. Kita lanjut lagi, lihat lagi berikutnya. Nah di bagian next, ya. Di dalam ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ada bagian kata yang saya garis bawahi, tapi itu saya jelaskannya nanti. Sepintas dulu. Ada kata nampak yang pertama, terus yang kedua menyatakannya, terus yang ketiga nampak juga. Walaupun kata yang pertama dan kata yang ketiga dalam terjemahan Indonesia sama-sama digunakan katanya nampak, tapi ternyata dalam salinan aslinya berbeda. Dan punya makna yang juga berbeda. Nanti kita lihat. Tapi saya ajak kita lihat dulu bagian terakhirnya. Coba klik lagi. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Kata diuji di dalam salinan aslinya digunakan katanya dokimazo. Artinya menguji, memeriksa, membuktikan, mencermati untuk memastikan keaslian atau kemurnian suatu benda. Keaslian kemurnian ini akan menentukan berharga tidaknya suatu benda. Kalau itu sesuatu yang murni itu berharga. Kalau itu asli itu berharga. Kalau tidak asli atau palsu tidak berharga. Coba klik lagi berikutnya. Nah, siapa di sini yang pernah mendapatkan uang palsu? Saya nggak akan tanya siapa yang memproduksi atau mengedarkan ya. Itu berbahaya itu, berbahaya. Tapi kalau bicara soal mendapat uang palsu, ya aduh. Mungkin sebagian besar sudah pernah lah ya. Mendapat uang palsu waktu kita mau pakai untuk belanja atau apa. Dulu masih zamannya uang tunai, sekarang sudah cashless mending. Ya, udah semakin diminimalisir untuk penggunaan uang palsu. Tapi waktu masih uang tunai, waduh merebak sekali uang palsu. Nah,
untuk melihat keaslian ini uang, Bank Indonesia sudah memberikan sebuah tips katanya. 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Apanya yang dilihat? Ya sudah, nanti pelajarannya jadi lain. Ini bukan lagi firman Tuhan. Ya, Anda bisa pelajari sendiri soal itu. Jadi bicara soal uang palsu, saudara, berharga enggak? Bisa dipakai enggak? Bisa buat monopoli. Buat monopoli. Tapi itu kan bukan kehidupannya. Bukan kehidupan nyata. Tidak ada artinya di kehidupan nyata. Uang palsu boleh bisa dipakai. Tapi itu untuk sekedar monopoli. Bukan kehidupan nyata. Dan tidak berharga dalam kehidupan nyata. Uang aslilah yang berharga dalam kehidupan nyata. Uang palsu sekalipun tertulis 100.000, nggak ada artinya untuk kita bisa belanjakan, nggak bisa. Tapi uang asli, walaupun cuma 20.000, masih bisa tuh beli kerupuk berapa bungkus. Asli, berharga. Nah, Tuhan juga mau kita punya kehidupan rohani yang diuji keasliannya, yang menunjukkan keberhargaannya. Seperti kita, siapa yang mau dikasih uang palsu? Enggak ada, kecuali anak kecil buat main monopoli tadi kan. Kita yang ngerti tentang kehidupannya, enggak ada yang mau dikasih uang palsu. Tuhan juga mau umatnya ada dalam sebuah kehidupan rohani yang asli, yang berharga. Karena itu mari kita lihat. Ada 3 hal yang tadi kita sama-sama perhatikan. Kalau uang asli membedakannya dilihat, diraba, diterawang. Nah, sedangkan dalam bangunan rohani ada 3 ujian juga tadi. Nampak, menyatakan, dan nampak. Nah, yang pertama, klik. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini ujian pertama nih. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan rohani, bangunan iman yang benar. Dengan pondasinya Yesus Kristus yang sudah benar. Nampak digunakan kata aslinya paneros. Artinya sesuatu yang tadinya tersembunyi, kemudian terungkap secara nyata dan jelas. Kata ini berbicara tentang motif, katakan motif. Motif adalah alasan atau dorongan yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Kita akan dinilai oleh Tuhan, kehidupan rohani kita bukan hanya apa yang terlihat di permukaan saja. Bukan hanya apa yang dipandang oleh mata manusia yang terbatas saja. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati, kemurniannya. Motif alasan melakukannya. Saya pernah beberapa kali menyampaikan di beberapa kesempatan. Saya nggak akan kasih contoh yang lain. Saya pribadi saja misalnya, tapi dijauhkan dari kenyataan. Saya melayani Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan, itu yang tampak. Itu yang terlihat. Tapi apa motif saya? Waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, apa alasan yang mendorong saya? Kalau ternyata Tuhan menilai kiranya tidak ada seperti itu. Saya takut kalau saudara-saudara, kalau seperti itu tuh ngeri loh. Karena Tuhan melihat kita sia-sia. Bukan cuma sia-sia. Kayak tadi pondasi Tuhan sudah siapkan hal yang kuat, yang dalam, yang bernilai. Kita bisa bangun tinggi-tinggi. Kita bangunnya malah rumah pondok. Kalau saya ternyata melayani karena demi uang, demi ketenaran, demi popularitas, demi sebuah jabatan, demi sebuah pengaruh, sia-sia. Sia-sia. Tuhan mau melihat, saudara datang pagi hari ini pun apa alasannya. Jangan sampai karena hal-hal yang sifatnya fana dan sementara. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Itu membangun rumah rohani yang kuat. Kalau kita datang ibadah hanya karena pingin, maaf misalnya ya, dilihat oleh seseorang, oleh ibu pimpinan, ibu gembala misalnya, atau oleh majelis, atau pingin ya fellowship ketemu sama teman-teman rame-rame gitu. Itu sesuatu yang rapuh. Motif kita sudah keliru. Kalau kita datang beribadah, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Saya ingin menunjukkan juga syukur saya. Itu kuat. Makanya jangan heran ada orang yang bisa kemudian undur. Bukan dalam artian kita harus menghakimi orang itu. Kita juga introspeksi pribadi lepas pribadi. Karena jangan-jangan kita punya motif yang salah waktu kita datang beribadah.
atau kita motif yang salah dalam melayani. Makanya banyak orang juga mundur dari pelayanan karena motifnya sudah keliru. Ketika dia tidak dapatkan sesuatu yang dia inginkan, karena motif itu dasarnya dari kebutuhan, dari keinginan. Ada sesuatu yang dia ingin dapatkan. Ketika enggak dapat, kecewa, hilang juga perbuatannya, enggak dikerjakan lagi. Jadi yang pertama soal motif. Kita akan lihat nanti lebih dalam bagian ini, tapi saya lanjut ke yang kedua. Ujian yang kedua. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ini digunakan katanya delo. Sesuatu yang dinyatakan berdasarkan apa yang sudah terlihat jelas dari perbuatan berdasarkan karakteristiknya. Singkatnya, perbuatan perilaku yang tampak sesuai standar kriteria yang seharusnya. Ini ujian yang kedua. Seperti apa dalam penerapannya? Contoh, kita sudah punya motif yang benar. Kita sudah punya motif yang baik. Alasan kita untuk melakukan sesuatu. Entahkah terhadap Tuhan, entahkah terhadap sesama. Motif kita sudah benar, sudah baik. Tapi ujian yang kedua, hati-hati. Caranya sudah benar atau tidak? Sudah seperti yang Tuhan mau atau tidak? Walaupun motifnya baik, motifnya benar, tapi caranya tidak seperti yang Tuhan mau, sia-sia dan malah bisa bikin masalah baru. Orang tua, waktu dia marahin anak, negur anak, karena ada sesuatu yang anak itu kerjakan tidak benar misalnya. Tujuannya baik. Alasan dia ingin menegur supaya anak itu berubah menjadi anak yang lebih baik. Tapi caranya salah. Nah, caranya salah. Anaknya bukan jadi tambah baik, tambah bermasalah. Karena caranya yang salah. Kita melayani Tuhan, motifnya sudah benar, sudah baik. Bukan pingin dipuji, bukan untuk dapatkan sesuatu dari manusia. Bahkan untuk dapat sesuatu dari Tuhan pun kita tidak anggap itu sebagai sebuah obsesi. Karena ini hanya sebagai kita balas terima kasih, ucapan syukur kita. Itu pun tidak mungkin bisa sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi waktu kita melakukannya, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak seperti yang Tuhan mau. Saya setiap kali mau menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, saya menggumuli bukan cuma sekedar soal Tuhan. Periksa, selami, dan pastikan hatiku murni. Kalau enggak, tegur. Enggak cuma itu. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa firman Tuhan yang Tuhan mau beritakan lewat hamba-Mu ini? Karena saya tidak mau sekedar saya punya hati yang murni, tapi saya melakukannya dengan seperti yang Tuhan mau. Anda main musik, pelayan musik. Anda sebagai pelayan pujian, bahkan asar, lakukanlah seperti yang Tuhan mau. Terlalu panjang kalau dibahas satu persatu. Tapi saya yakin lewat bimbingan dari Bapak Gembala, pasti sudah dapat kenal prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Kita lanjut lagi yang ketiga. Klik. Yang ketiga, sebab ia akan nampak. Digunakan dalam bahasa aslinya apokalupto. Membuka yang terselubung, sesuatu yang tersingkap sampai akhir atau di ujung. Makanya kitab Wahyu dikenal juga dengan apokalipsis. Apo itu bicara tentang sesuatu yang jauh dengan kalupto yang tadinya tersembunyi tapi tersingkap. Nah menariknya kata apo dalam penggunaan bahasanya, seringkali kalau kata apo ini digunakan di awal biasanya menunjukkan pemisahan, keberangkatan, penghentian, penyelesaian atau pembalikan. Sederhananya kata ini berbicara tentang Tuhan mau melihat bukan cuma sekedar apa alasan kamu melakukan itu, bagaimana kamu melakukan itu, dan sejauh mana kamu melakukan itu. Apa alasannya, bagaimana melakukannya, dan sejauh mana. Alasannya sudah benar, melakukannya sudah benar, tapi hanya setengah jalan, sia-sia. Tuhan mau bukan cuma alasan kita berbuat sesuatu itu sudah benar, melakukannya dengan benar, tapi sampai selesai. Sampai penghabisan, sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Itu sia-sia, itu tidak bernilai. Harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Makanya saya kasih gambarnya di situ seperti seorang pelari yang mencapai garis finish. Ini akan diuji. Ini yang disebut bernilai.
Karena itu pastikan jemaat di tempat ini jangan mundur di tengah jalan. Jangan sampai saudara karena melihat sesuatu hal yang mungkin kok begini kok begitu. Tetap kuat. Dengan landasan tadi bukan soal manusia tapi karena Tuhan. Melakukan dengan benar dan lakukan sampai tuntas. Nah berikutnya saudara lihat. Klik lagi. Saya akan perdalam di bagian-bagian 3 tadi dengan ayat-ayat berikut. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalimat berikut tolong dibaca. Ayat 2 bagian C, 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Sampai situ dulu, sebelum saya lanjut di ayat yang ketiga. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal cara. Mengingini sesuatu, jangan seperti orang dunia. Dengan upaya-upaya yang sifatnya apalagi merusak. Upaya-upaya yang sifatnya cemar, upaya-upaya yang tidak jadi kesaksian. Kamu ingin sesuatu, berdoa. Caranya berdoa, ini cara. Caranya udah benar, berdoa. Tapi tidak cuma cukup dari caranya. Coba kita lihat ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Dalam terjemahan NIV, because you ask with wrong motives. Sebab kamu meminta, kamu berseru, kamu berdoa dengan motif yang salah. Tadi yang pertama, alasan kamu berdoanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara ketika kita berdoa, ini juga akan menentukan 3 ujian tadi. Apa alasan kita mendoakan itu? Hanya untuk memenuhi keinginan daging kita, hawa nafsu kita? Sudah percuma, udah salah, udah sia-sia. Dari awalnya udah salah. Alasannya. Kita lihat lagi berikut. Klik. Matius pasal 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Dalam salian lain, menggembar-gemborkan supaya orang lain tahu. Bahkan dalam salian Inggris seperti tiupan trompet yang berbunyi kuat. Hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dalam kemuliaan nggak dapat, sia-sia. Karena ini tidak murni. Bahkan untuk mengalami juga berkat Tuhan dari apa yang kita lakukan, tidak dapat karena ini nggak murni. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah sama-sama, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tersembunyi. Tapi sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Nah, langsung dipajang di mana-mana. Kalau seandainya itu kita mewakili sebuah institusi katakanlah ya. Dan kita harus buat laporan, oke lah itu dilaporkan pada pimpinan. Itu nggak salah. Ya, misalnya nih PDAMS melakukan sebuah bakti sosial. Ya, difoto bukan untuk menjadi popularitas pribadi, tapi dilaporkan sama Ibu Gembala, tante kita sudah lakukan ini nih. Misalnya tantenya pas ada halangan gak bisa ikut, itu gak salah. Tapi ketika kita lakukan itu lalu selfie, terus kita kemudian posting di medsos supaya orang lihat, orang puji, ini sudah salah. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalasnya kepadamu. Berikutnya lagi, bagian tentang doa. Tadi memberi itu bicara tentang hal dengan sesama. Saya hanya kasih satu contoh karena ini bisa mewakili juga contoh-contoh yang lain tentunya. Ya,
Bukan cuma memberi sedekah dalam bentuk bantuan sosial saja, dalam banyak hal. Nah, tentang berdoa, ini sifatnya vertikal, tadi horizontal. Kepada sesama, sekarang kepada Tuhan. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Nah, supaya tadi tujuannya dilihat orang. Motifnya dia butuh pujian. Cari nama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya lewat pujian tadi. Tapi dari Tuhan dia tidak dapat apa-apa. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berikutnya. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, kata bertele-tele ini, itu dalam terjemahan Inggris itu repetition. Pengulangan, diulang-ulang. Seperti sebuah hafalan. Bahkan menarik dalam bahasa aslinya, itu batologeo. Diambil dari dua kata, batos dan logos. Batos itu gagap. Maaf ya saudara, saya enggak tahu di antara saudara ada yang gagap atau enggak. Tapi ini bukan bicara soal tentang doa. Orang yang gagap itu doanya enggak didengar Tuhan. Bukan. Orang yang gagap tapi hatinya murni, doanya didengar dan dahsyat loh Tuhan bisa bekerja. Maksud saya ini doa yang seperti gagap. Tuhan, bukan soal kata-katanya yang dia gagap, bukan. Tapi ketika dia berdoa banyak mengulang-ulang, itu maksudnya. Maaf, orang gagap kan suka mengulang-ulang kan ya. Suku kata kan diulang-ulang. Nah, itu maksudnya. Hanya sebuah hafalan yang diulang-ulang. Bukan dari hati. Bukan karena sebuah relasi. Hanya sekedar di sini. Dan hafalan. Dan itu bangunan yang rapuh. Bangunan rohani yang sia-sia. Doa itu dasarnya harus dari hati. Dan juga dengan sebuah relasi hubungan. Makanya saya tunjukkan juga berikutnya. Ini bukan cuman, bukan slide maksud saya kata. Bukan soal sekedar pengulangan katanya, tapi juga rutinitas. Kalau doa hanya sekedar rutinitas, tadi kan pengulangan soal katanya iya. Tapi juga pengulangan kegiatan doa. Doa sih doa iya, ada kegiatan rutin. Jangan jadi rutinitas semata. Tapi harus dasarnya dari hati. Ikut beston doa bukan karena rutinitas. Bukan supaya dilihat, bukan supaya terkenal, oh ini orang yang suka doa. Tapi dasarnya dari hati, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang disebut membangun bangunan rohani yang kuat. Makanya jangan salah, maaf. Orang mau sering berdoa, orang mau sering berdoa kayak apapun. Doa pagi, wah rutin doa pagi. Bagus. Harus. Wajib, iya. Apakah selalu harus bentuknya sama? Enggak. Itu kembali ke masalah soal hati. Tapi apa artinya doa pagi? Rajin. Siang hari misalnya ada doa khusus. Sore, malam, pokoknya ikut setiap kegiatan doa ikut. Tapi hanya sekedar rutinitas saja. Dengan bukan relasi yang dibangun dengan Tuhan, sia-sia. Itu tidak akan mengubah orang. Maaf bicara, orang banyak berdoa, seharusnya orang itu juga makin diubahkan Tuhan. Tetapi jangan kaget, kenapa ada orang rajin berdoa, sering berdoa, kok hidupnya gak berubah? Karena dasar doanya udah salah. Hanya rutinitas saja, bukan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sebab perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mengubahkan orang. Tapi kalau doa cuma rutinitas, tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nggak akan ada apa-apa yang terjadi. Kita nggak bicara dulu soal mujizat berkat. Karakter yang diubahkan pun mungkin nggak terlihat jelas. Sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau cuma awal-awal sih kita maklumi dalam proses. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, kok nggak berubah-berubah ya perangainya? Karakternya ini tanda tanya. Walaupun sering berdoa, rajin berdoa. Karena salah dasar doanya. Hanya rutinitas.
Maaf kalau saya mungkin pembicaraan firman ini agak keras. Tapi inilah makanannya untuk mendewasakan. Untuk rumah rohani yang kuat. Karena melebihi kerinduan saya, hati Tuhan terlebih rindu lebih lagi saudara. Untuk saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami dahsyatnya Tuhan, tapi itu harus dibangun oleh rumah rohani yang kuat. Klik lagi, bagian-bagian terakhir. Menarik sekali ketika Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Korintus. Segala sesuatunya yang kamu bangun akan diuji oleh api. Itu bagi jemaat Korintus sesuatu yang sangat familiar. Bukan sesuatu yang asing. Itu sudah melekat dalam memori mereka. Kenapa? Karena Korintus punya sebuah sejarah kelam. Bagaimana dulu waktu Korintus masih menjadi pusat dari peradaban Yunani selain Athena. Di situ menjadi pusat ekonomi, juga pusat militer. Diserang oleh salah satu jenderal dari Romawi yang namanya Jenderal Lucius Mummius. Atau dalam salinan Latinnya Lucio Mumio. Pada tahun 146 sebelum Masehi. Di bumi hanguskan itu kota Korintus. Dan saat api menyala di seluruh penjuru kota, maka terlihatlah bangunan-bangunan yang memang terbuat dari bahan yang rapuh, hancur. Tetapi bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan yang kokoh, tetap berdiri tegak. Sehingga Paulus memakai ini menjadi sebuah gambaran. Hati-hati loh. Kalian sudah punya memori sejarah yang kelam waktu itu. Bagaimana kota ini hancur saat di bumi hanguskan. Tetapi masih ada bangunan-bangunan yang tetap tegak dan masih bisa dipakai. Karena kualitas bahannya yang kuat. Demikian pula nanti. Dalam perjalanan hidupmu dan sampai kepada nanti Yesus datang. Pastikan kamu membangun imanmu bukan di atas dasar yang salah. Oke, dasarnya Yesus Kristus. Tetapi jangan membangun dengan bahan material rohani yang rapuh. Dengan alasan yang keliru. Dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan. Dan sebagainya. Sehingga kita lihat di bagian terakhirnya. Ayat 14-15. Kita baca bersama-sama. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, ketika bertemu Tuhan, kita akan tersenyum atau tertunduk malu. Itu akan ditentukan oleh bangunan rohani kita. Kita selamat, oke kita selamat. Tapi waktu bertemu Tuhan, saudara tadi saya gambarkan seperti pondasi. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah modal, pondasi bangunan rohani kita dengan dasar dirinya sendiri. Kuat, tangguh, kokoh, sumber segala sesuatu. Kita membangun kehidupan rohani kita dengan hal yang rapuh, fana, sehingga sia-sia. Sehingga waktu kita datang sama Tuhan pun kita tidak membawa apa-apa untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita membangun rumah rohani kita dengan tujuan yang murni, dengan cara yang benar dan setia sampai akhir, selain kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan, tapi pada saatnya juga kita akan mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Tidak dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Coba kalau saudara sebagai seorang yang dikasih tadi modal, pondasi, terus Anda dikasih juga modal uang untuk bikin bangunan sebagus mungkin. Masa bangunannya pondok, kita malu lah ketemu sama orang yang sudah modalin kita. Pasti kita akan buat sebagus-bagusnya. Itu gambaran kita juga nanti ketemu Tuhan. Mari bangun kehidupan kita dengan kualitas yang benar. Kualitas yang kuat, kokoh, tangguh sampai akhir. Bagian-bagian terakhir. Tadi ada beberapa bahan. Yang pertama bahannya emas. Ini bicara tentang kemurnian dan kemuliaan. Kenapa disebut kemurnian dan kemuliaan? Karena emas adalah logam mulia. Nah, dari katanya aja logam mulia. Yang dalam kondisi murni
ketika dia digosok, digores, ataupun terjadi perubahan suhu, tidak akan merubah warnanya. Konsisten. Tidak plin-plan dan berubah-berubah dalam ikut Tuhan, konsisten. Lalu berikutnya lagi, perak. Perak di dalam Alkitab banyak berbicara tentang penebusan. Ketika kita membangun kehidupan rohani kita didasari oleh karena kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi karena sudah ditebus Kristus. Maka kita tidak mencari sesuatu untuk diri sendiri. Tapi waktu kita dapatkan itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu dasar yang benar, pondasi yang benar dengan rumah rohani yang benar. Yang berikutnya, permata. Nah, permata ini saya perlu dalamin sedikit. Dalam terjemahan baru digunakan katanya permata. Dalam bahasa aslinya, timios litos, sebetulnya ini bicara tentang batu yang berharga, dihormati dan memiliki reputasi. Dan waktu saya pelajari dalam penggunaan kata ini, banyak dipakai dalam zaman Alkitab Perjanjian Baru, bahkan setelahnya juga. Ini bicara tentang batu marmer. Khusus dalam jemaat Korintus, marmer yang berasal dari Paros dan Prigia. Karena marmer ini, marmer yang termasuk kualitasnya paling tinggi, termasuk yang ranking 1 lah di dunia. Bahkan Napoleon Bonaparte pun makamnya dibangun dari marmer ini. Marmer ini pun yang digunakan untuk membangun kuil Apolos di Korintus. Ini juga kuil yang tetap bertahan kuat. Yang sebelumnya tadi sempat dibakar, walaupun dalam penggunaan yang berbeda. Jadi artinya kalau tadi emas kemurnian, kalau perak bicara tentang kesadaran hidup kita bukan milik kita lagi karena sudah ditebus. Permata atau disebut marmer, penopang. Karena banyak dipakai untuk tiang-tiang penopang. Tiang-tiang penopang di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang berharga. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membangun ambisi pribadi. Dan saya akan tutup di bagian 2 slide terakhir. Hati-hati dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Sesuatu yang rapuh, tidak bertahan lama, sifatnya sementara, dan mudah terbakar. Kalau kita ikut Tuhan dengan tadi motif yang salah, cara yang salah, dan kita tidak punya komitmen untuk setia sampai akhir, akan sia-sia. Tetapi biarlah kita digunakan oleh Tuhan sebagai alat rohani yang berkualitas tinggi. Pemain musik boleh maju ke depan. 3 ayat yang akan kita baca sebagai ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya yakin setiap jemaat ingin lebih lagi mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian dari nats ayat yang tadi kita baca. Sungguh hebat kuasa Tuhan. Dengan iman, dengan komitmen baru untuk kita membangun rumah rohani yang benar di hadapan Tuhan. Kita alami kuasanya lebih lagi. Oh betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita. Haleluya. Bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Pagi hari ini, seberapa banyak saudara yang hadir? Entahkah masalah seperti apa dan jenisnya kayak gimana? Tidak perlu saya tahu, saudara yang tahu dengan Tuhan. Tetapi saat ini pastikan, saat kita mau menaikkan doa khusus kepada Dia, bukan dilandasi oleh keinginan hawa nafsu dan daging. Kalaupun masalah itu terjadi, pastikan, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu, bukan untuk diriku. Tapi aku mau nyatakan bahwa apa yang Tuhan sanggup lakukan,
Biar itu memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi pekerjaanmu. Kesulitan apapun yang sudah hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari datang kepada Tuhan dengan motif yang benar. Berdoa dengan sungguh, bukan dengan kebimbangan. Itulah cara berdoa yang benar juga. Bukan dengan setengah hati, ragu, setengah yakin. Tetapi sepenuhnya yakin kepada Allah yang kuasanya tak terbatas. Dan walaupun doa itu belum terjawab, jangan berhenti. Teruslah berdoa sampai selesai. Sampai kita terima jawaban dari Tuhan. Maka kita akan melihat. Bukan sekedar kita sudah memiliki pondasi dasar yang teguh yaitu Yesus dalam hidup kita. Tetapi kita akan mengalami kemuliaannya lebih lagi. Kuasanya yang dahsyat bukan hanya cerita dari kata orang. Tetapi menjadi pengalaman pribadi buat saya dan saudara. Saudara yang memerlukan dukungan doa secara khusus, taruh tangan kananmu di dada masing-masing. Haleluya. Sementara singan nyanyikan dengan lembut pujian ini. Mari bangkitkan imanmu ya jemaat Tuhan. Dia yang sudah menembus hidupmu. Dia rindu supaya engkau mengalami kemuliaan dan kuasanya lebih dahsyat lagi. Haleluya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang saat ini ditaruh di dada masing-masing Tuhan. Apapun persoalan yang berat mungkin sedang menekan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Dengan sebuah alasan yang benar saat mereka berdoa. Dengan sebuah cara yang benar waktu mereka berdoa. Dengan doa yang tidak berkeputusan sampai pada akhirnya. Mereka boleh melihat sungguh Tuhan yang kami harapkan, Tuhan yang kami andalkan adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Kami dibawa lebih lagi pada pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Engkau. Pengalaman-pengalaman yang ajaib dan supranatural. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan bukan pengalaman yang biasa-biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman, dengan keteguhan hati, kami terima janji-Mu Bapa. Haleluya. Oh bagi kita, mari jemaat Tuhan nyanyikan lagi. Sesuai dengan kekuatan. Amin, 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 amin. Kami percaya Tuhan kuasanya. Oh betapa. Sekali lagi, angkat hatimu, angkat suaramu. Oh betapa hebat, haleluya. Betapa hebat kuasanya. Amin, amin bagi kita. Bagi kita. Terima dengan iman. Haleluya. Oh puji Tuhan. Dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Sekali lagi, betapa hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu sudah selesai diberitakan oleh hamba-Mu, tetapi Roh Kudus tidaklah berhenti bekerja. Engkau memeteraikan, Engkau meneguhkan, Engkau terus mengingatkan kami akan firman yang sudah kami terima. Bahkan Engkau terus membawa kami. Bukan hanya firman ini menjadi sebuah pengetahuan, tapi Engkau membawa kami firman ini menjadi sebuah pengalaman pribadi dalam hidup kami. Kebenaran yang bukan hanya sebagai sebuah teori, tetapi kebenaran firman-Mu boleh kami alami dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukuri buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan yang akan terus Tuhan masih kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami bawakan korban syukur kami. Kami belajar memberikan dengan tulus dan sukacita. Semuanya
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur doa, mengalaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan pada yang bertugas. Terima kasih kepada Pak Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengajaran buat Pak Yonatan, sehingga setiap telinga yang mendengar akan mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat firman. Dan salah satu ketaatan kami adalah hal memberi. Biarlah kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami ingin kerjaan Tuhan semakin ada di muka bumi ini. Berkati setiap tangan-tangan kami. Berikan hati yang sukarela dengan hati yang sukacita. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kasih Yesus lebih dari semua. Kolektor boleh dijalankan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. You
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu pada akhir dari ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami benar-benar boleh merasakan Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu memimpin kami Tuhan Yesus, yang selalu beserta dengan kami, sehingga kami boleh berbakti, beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendengar firman-Mu yang sudah begitu jelas ya Tuhan Yesus. Biarlah kalau sebentar kami pulang, kami membawa berkat dari Engkau Tuhan, membawa kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi apapun yang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau yang ada di dalam kami yang luar biasa. Engkau hebat Tuhan dalam segala perkara. Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya kepada kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit berhalangan, kami tidak tahu apa yang mereka alami Tuhan, tetapi Engkau Maha tahu. Engkau akan menjamah mereka, Engkau datang menghibur mereka Tuhan, memberikan kekuatan kembali, supaya kembali boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, kalau sebentar kami kembali, kami membawa berkat yang besar dari Engkau. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, serta Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu melingkupi kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu menjaga kami ya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap pribadi kami, dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dalam setiap pekerjaan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, karena Engkau akan memberikan berkat-berkat khusus kepada orang-orang-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.